Di tengah ketegangan yang belum reda antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Presiden AS Donald Trump ngotot bahwa situs-situs nuklir Iran telah hancur. Keinginannya mengatakan kepada dunia kalau situs nuklir Iran telah hancur, juga ia tuliskan di platform media sosial Truth Social miliknya. Kala itu Trump bilang kalau media-media AS telah meremehkan serangan militer paling sukses dalam sejarah. Bahkan ia harus menahan raut wajah kesalnya di hadapan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, usai awak media kembali mempertanyakan keberhasilan AS melumpuhkan situs nuklir Iran. Bagaimana tidak, pertanyaan awak media itu disampaikan di depan forum kenegaraan resmi dan seakan menampar wajah AS di mata dunia. Lantas, kenapa Trump sangat ngotot ingin dunia tahu kalau serangan AS menghancurkan situs nuklir Iran? Apakah karena pemerintahan Trump yang tak ingin dianggap lemah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump kekeh bahwa pesawat pengebom B-2 membawa keberhasilan yang total dan luar biasa terhadap program nuklir Iran. Ini dinyatakan Trump di sela acara KTT NATO di Den Haag pekan lalu. We hear it was obliteration. It was a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that the fire goes right over it. I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. Tapi tetap saja muncul pertanyaan-pertanyaan soal apakah program nuklir Iran benar-benar dihancurkan. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Gedung Putih tampak defensif, yang selanjutnya menimbulkan keraguan soal kebenarannya. Ada keraguan karena informasi yang muncul tak ada kerusakan di program nuklir Iran. Pertanyaan itu muncul setelah laporan awal pejabat intelijen AS yang dirahasiakan menyimpulkan bahwa serangan AS terhadap Iran hanya memperlambat program nuklirnya beberapa bulan saja. Serangan pesawat bomber B-2 AS itu disebut hanya merusak pintu masuk situs nuklir saja. Trump kemudian mengumumkan kalau pasukan militer AS telah menyerang situs-situs utama Iran, termasuk fasilitas nuklir bawah tanah di Fordo. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ikut menanggapi dengan mengatakan bahwa kebocoran dugaan penilaian adalah upaya untuk merendahkan Presiden Trump. Kepala Intelijen Trump, Radcliffe, juga bergegas mendukung klaim Trump itu. Ia mengatakan, CIA punya sejumlah bukti yang kredibel bahwa program nuklir Iran telah rusak parah. Lalu Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard mengatakan intelijen baru telah menunjukkan bahwa program nuklir Iran hancur. Kontroversi yang berkembang soal Iran juga membayangi pencapaian yang tak bisa disangkal oleh Trump saat pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda. Bahkan, ia juga harus menahan malu dan kesalnya di hadapan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte karena adanya keraguan soal keberhasilan serangan AS ke situs nuklir Iran itu. Seolah tak ingin menahan malu soal hal itu, Trump sampai harus menarik Menteri Pertahanannya Pete Hegseth untuk memberikan penjelasan. Menteri Pertahanan AS itu mengeklaim bahwa serangan bomber B-2 ke ketiga situs nuklir Iran benar-benar berhasil dan menimbulkan kehancuran. Right down where we knew they needed to enter, and given the 30,000 pounds of explosives and capability of those munitions, it was devastation underneath Fordo. And the amount of munitions, 6 per location, any assessment that tells you it was something otherwise is speculating with other motives. And we know that because when you actually look at the report, by the way, it was a top secret report, it was preliminary, it was low confidence, all right, so this is you make assessments based on what you know. It said it could be very devastating, very serious. Moderate to severe, and we believe far more likely severe and obliterated. So this is a political motive here.
reaksi liar pemerintah AS terhadap laporan intelijen awal itu bisa menimbulkan bahaya lainnya, yaitu bahwa pemerintah menekan komunitas intelijen untuk menyesuaikan laporannya guna memenuhi kebutuhan politik. Laporan intelijen di masa mendatang mungkin akan menyimpulkan kalau program nuklir Iran benar-benar dihancurkan. Jadi, kenapa Trump begitu ngotot nuklir Iran sudah hancur total? Melansir CNN, setidaknya ada dua alasan mengapa Trump perlu meyakinkan dunia bahwa klaimnya tegas soal kehancuran program nuklir Iran. Alasan pertama, masa jabatannya sebagai presiden dirancang untuk menonjolkan citra dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa. Seolah menjadi narasi untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin berani, unik, dan tak tertandingi. Jadi, kalau ada informasi yang bertentangan dengan mitos narasi itu, maka tidak bisa diterima. Kedua, bukti soal Iran masih punya kemampuan memproduksi senjata nuklir setelah serangan bom AS akan menimbulkan pertanyaan. Apakah AS harus menggunakan militer untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Jika iya, maka berpotensi meningkatkan resiko konflik yang lebih luas dan membuka periode perang semu dengan Iran. Trump dan bawahannya sedang memicu kemarahan yang berlebihan. Ia juga menyerang media karena melaporkan penilaian awal dengan keyakinan yang rendah dari Badan Intelijen Pertahanan AS soal kehancuran 3 situs nuklir Iran yang kemungkinan hanya akan menunda program tersebut selama beberapa bulan. Bahkan, Trump menggandakan upayanya itu dalam konferensi pers di KTT NATO untuk menggambarkan bahwa serangan AS ke nuklir Iran sangat-sangat sukses. Dia pun menyebutnya sebagai penghancuran total. Tidak ada militer lain di bumi yang bisa melakukannya. Untuk memperkuat narasi itu, Menhan AS Pete Hegseth pun turut melontarkan serangan terhadap media AS, CNN, dan The New York Times, usai kedua media itu melaporkan penilaian nuklir Iran tidak hancur total. Gedung Putih juga menyoroti penilaian Kepala Staf Militer Israel yang menyebut program nuklir Iran mengalami kerusakan sistemik. Sayangnya, meski pernyataan para pembantunya itu menunjukkan Iran telah mendapatkan pukulan keras, tapi faktanya belum mendukung klaim Trump sepenuhnya. Narasi yang berlebihan sudah menjadi label yang melekat pada sosok Trump. Taktik Trump ini sudah familiar. Ia menerapkan strategi global untuk membuat narasinya sendiri, terlepas itu ada bukti atau tidak. Seperti narasi klaim palsunya soal kecurangan pemilu pada 2020 lalu. Jika dunia percaya bahwa program nuklir Iran telah hancur dan semua sumber yang menyangkalnya dianggap tidak kredibel, maka Trump punya alasan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Trump dengan klaim-klaimnya berupaya menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat kuat. Melemahkan militer AS atas serangan ke nuklir Iran adalah tabu baginya. Karena citra diri sebagai presiden AS yang kuat dan berwibawa bagi Trump tak boleh runtuh. Narasi-narasi yang didukung para pembantunya untuk mencoba memperkuat fakta yang masih kabur masih menyiratkan tanda tanya. Trump berulang kali menegaskan klaimnya, bahkan di panggung KTT NATO. Itu dilakukan hanya agar dunia tahu bahwa serangan AS begitu mematikan dan menghancurkan, hingga Iran tak bisa lagi membuat nuklir. Tapi tanda tanya besar masih membayangi. Dunia butuh bukti yang lebih konkret soal penghancuran yang diklaim AS telah melumpuhkan program nuklir Iran. Lantas, apakah drama klaim Trump dan dampak serangan AS pada nuklir Iran masih akan terus menggantung? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.